Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Waris ingin mempresentasikan makalah kelompok 6 dengan judul Kewarisan Ahli Waris Asobah dan Ahli Waris Dzawil Arham. Saya Dinda Ayu Pratiwi dan dua rekan saya, Maria Ulfa Silviana dan Ahmad Amiruddin. Baik, akan saya mulai presentasinya. Tentang pengertian ahli waris asobah. Apa itu asobah? Asobah adalah bentuk jamak dari kata asobah, yakni ahli waris yang mendapat harta warisan dengan bagian yang tidak ditentukan. Sedangkan ahli faraid mengidentifikan asobah yaitu setiap orang yang mendapat seluruh harta jika berada sendirian dan mendapat sisanya setelah ashabul furud mendapat bagian mereka yang telah ditentukan. Jika ahli waris mayit hanya mereka, maka mereka mengambil semua harta. Dan apabila bersama mereka ini ahli waris yang mendapat bagian furud, maka mereka mengambil sisa harta setelah bagian furud diberikan. Namun jika harta tidak tersisa, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang terdekatlah yang lebih dulu menerimanya. Konsekuensinya adalah ahli waris yang peringkat kerabatnya di bawah tidak mendapatkan bagian. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Ahli waris asobah harus menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya. Dasar hukum asobah dijelaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis seperti yang sudah tertera di atas tadi. Dan sedangkan dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 11. Macam-macam asobah. Asobah terbagi menjadi dua bagian, yaitu asobah nasbiyah dan asobah sababiyah. Nasabiyah adalah asobah yang disebabkan oleh nasab, sedangkan asobah sababiyah adalah asobah yang disebabkan pembebasan budak. Asobah nasobah adalah asobah yang disebabkan oleh nasab. Adapun macam-macam asobah nasabiyah terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Asobah binafsi. Apa itu asobah binafsi? Asobah binafsi yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian asobah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah atau orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya, yaitu terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, dan yang terakhir mu'tik atau mu'tiqoh, orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Sebagai contohnya, jika seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ayah dan seorang anak laki-laki, maka ayah mendapatkan 1/6 dan selebihnya diberikan kepada anak laki-laki sebagai bagian asobah. Yang kedua yaitu asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi adalah orang yang menjadi ashabah karena orang lain dan mereka sama-sama menerima asobah. Dalam pengertian lain, asobah bil ghair adalah warisan dengan kaidah bagian laki-laki adalah 2 kali lipat bagian perempuan. Dan penjelasan kedua asobah bil ghair adalah setiap wanita yang berhak memperoleh setengah dari harta warisan jika ia hanya sendirian atau 2/3 jika berdua atau lebih. Yang terakhir yaitu asobah ma'al ghairi. Apa itu asobah ma'al ghairi? Asobah ma'al ghairi yaitu ahli waris yang menerima bagian dari sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris penerima asobah bil ghair tersebut terdiri dari 1. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan dari garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari garis laki-laki. Ketiga, saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Cukup sekian presentasi dari materi asobah. Untuk materi yang Dzawil Arham dan cara penyelesaiannya akan dijelaskan dengan rekan saya, Maria Ulfa Silviana dan Ahmad Amiruddin. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan Dzawil Arham. Dzawil Arham memiliki pengertian golongan kerabat yang tidak termasuk golongan ashabul furud dan asobah. Menurut ulama,
Sunni, kelompok zawil arham adalah semua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhijab oleh ahli waris zawil furuj dan asobah. Yang kedua, pembagian hak waris menurut para ulama berbeda. Ada yang menyatakan berhak mendapatkan, ada yang menyatakan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, serta Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa zawil arham tidak mewarisi sama sekali. Dan pendapat Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal dan jumhur ulama yang dinukil dari pendapat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab berpendapat zawil arham dapat mewarisi harta peninggalan. 3. Pembagian waris golongan zawil arham di negara Indonesia tidak dikenal sejak diberlakukannya konfilasi hukum Islam atas instruksi Presiden RI Republik Indonesia. Golongan zawil arham digantikan dengan istilah waris pengganti. Dan keberadaan golongan waris ini diatur dalam BAB 2 KHI pasal 185 ayat 1 dan 2. Cukup. Perspektif ahli waris menurut Sunni, Syiah, Qadariyyin, dan KHI. 1. Sistem kewarisan Sunni. Di dalam sistem kewarisan Sunni, ahli waris dibagi dalam 5 golongan, yaitu zawil al-farud, asabah, maula at-tahas, zawil arham, dan sultan atau bait al-mal. 3 golongan pertama disepakati kedudukannya, sedangkan 2 golongan terakhir diperselisihkan. Asabah dan zawil arham merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penelaranan terhadap makna implisit Al-Quran dan hadis. 2. Sistem kewarisan Syiah. Sistem kewarisan yang dirumuskan ulama Syiah menolak pembagian ahli waris ke dalam asabah dan zawil arham seperti yang dirumuskan ulama Sunni. Mereka menggunakan istilah zawil al-harabah untuk kedua jenis kelompok tersebut. Zawi al-harabah mencakup ahli waris dalam 2 kelompok garis keturunan, yaitu laki-laki dan perempuan. 3. Sistem kewarisan Qadariyyin. Dalam literatur hukum adat Indonesia, pada dasarnya sistem atau bentuk kekerabatan yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia terdiri atas sistem patrilineal atau garis ayah, matrilineal atau garis ibu, dan parental atau bilateral atau garis ayah dan ibu seimbang. 4. Sistem kewarisan komplikasi hukum Islam. Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam Indonesia, komplikasi hukum Islam mengandung berbagai asas yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Asas-asas tersebut ialah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, dan asas keadilan berimbang. 1. Asas ijbari, yaitu secara khusus asas ijbari ini mengatur mengenai cara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris. 2. Asas bilateral. Dalam komplikasi hukum Islam dapat dibaca pada pengelompokan ahli waris. 3. Asas individual. Asas ini tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang didapatkan ahli waris. 4. Asas keadilan berimbang. Asas ini dalam komplikasi hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian. Sekian dari kelompok kami, udah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.